Kan subvarian B275 sudah terlihat di dua negara lainnya. Apa yang perlu diwaspadai dari subvarian tersebut? Kami akan jumpai Guru Besar Virologi dari Universitas Udayana, Profesor Dr. Ibu Singurah Kadeo Martika. Prof. Mardika, kalau mendeteksi terkait dengan subvarian baru yang masuk ini B275, karakteristiknya bagaimana, Prof. Mardika? Ya, saya baru saja mendownload data, ini sedang komputer saya sedang bekerja untuk menganalisis data itu dengan cepat, tapi sayang sekali keburu ditelepon oleh El Sinta ini, jadi belum tahu hasilnya. Tapi begini Pak, saya mempunyai analisis lalu update sampai BA24, BA25, dan itu dari sampai di sana polanya. Kalau ini masih BA2, artinya ini masih turunan Omicron, ya, mestinya itu adalah secara spesifik dari sifat dari virusnya sendiri itu tidak akan banyak berbeda dengan Omicron. Yang berbeda barangkali adalah daya adaptasi dan kemampuan replikasi untuk memperbanyak diri yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan Omicron. Yang barangkali itu dulu bedanya, sehingga dampaknya nanti adalah kemungkinan penularannya lebih tinggi, ya. Kemudian sebenarnya dampaknya pada kesehatan itu relatif mestinya tidak perlu membuat kita khawatir. Saya juga coba mencari perkembangan terakhir dari data Worldometer coronavirus. Itu memang ada sedikit tren peningkatan global, ya, tren peningkatan global, dan yang kemudian sementara di Indonesia juga kasus sedikit meningkat, tetapi dalam hal fatalitas baik di global maupun di Indonesia itu relatif stabil, relatif masih rendah. Nah, yang ketiga Bang Henry, bahwa varian yang disebut dengan B275 di dunia ini baru sejumlah 600 data. Jadi masih sangat minimum sebenarnya, masih sangat minim dibandingkan dengan varian BA2, 2A, kemudian BA24, BA25. Artinya jumlah datanya masih minim. Saya kebetulan tadi termasuk satu data dari Indonesia sedang saya analisis apakah ini memang variasinya patut membuat kita cemas, tapi overall sementara kesan saya. Jadi maaf, ini kecepatan El Sinta nelpon saya jauh lebih cepat dari komputer saya untuk menganalisis ini. Karena ini datanya besar sekali, sehingga perlu kinerja komputer dan perlu waktu agak lama. Artinya sekali lagi, kalau masih turunan Omicron, mestinya tidak membuat kita panik. Dan kemudian semua protokol dengan masuknya varian ini dari luar, yang kemudian tadi dari India, kemudian juga ditemukan di Amerika, diketemukan di Polandia, termasuk satu data dari Indonesia. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa upaya protokol kesehatan itu memang tidak mampu menyaring virus 100%. Jadi barangkali kemampuannya 99,999%. Artinya masih ada peluang 0,00 sekian persen tetap bisa masuk dari luar negeri ke Indonesia. Seperti tadi informasi yang disampaikan oleh Henry bahwa varian yang baru ini yang disebut dengan Centurion gitu. Jadi bayangan saya itu adalah kuda Centurion. Itu Centaurus. Itu adalah sekali lagi ini bahwa dia memang mempunyai daya tular yang nampaknya daya sebar yang cepat, dan sekali lagi jelas sekali bahwa semua protokol kesehatan untuk menekan laju penyebaran di dunia itu tidak efektif 100%. Ya, efektifnya makin 99, sekian persen, tapi itu jauh lebih baik tentu saja dibandingkan dengan 0%. Ya kan begitu dulu Bang Henry. Jadi dari sana data sementara yang ada di depan saya ini sampai BA4 dan BA5 mestinya tidak perlu membuat kita paranoid gitu. Virus masih di sekitar kita. Vaksin sudah terbukti memang menekan angka
angka kesakitan dan perlunya rawat inap rumah sakit, tetapi memang vaksin tidak mampu menekan transmisi komunitas. Itu saya kira masih stabil ya. Saya sudah sampaikan ke El Sinta itu sejak lama tentang ini, artinya belum ada perubahan yang berarti dalam hal itu. Saya kira itu dulu Bang Henry. Ya, nanti saya akan bertanya terkait dengan apakah benar Centaurus ini menjadi biang kerok dari kenaikan kasus di beberapa negara, karena dilaporkan di Inggris, Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Kanada, termasuk adalah tetangga kita, Singapura, ini melaporkan temuan kasus ini, dan di sana pun terjadi lonjakan yang cukup signifikan. Tapi saya mohon waktunya sebentar, Prof. Mardika, kita akan jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan ya, Prof. Mardika ya. Siap. Pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu untuk mengikuti Global Newsbeat berikut ini. Pendengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial El Sinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales El Sinta di 081 180 6543 atau 021 5869 dan email marketing@elsinta.com. Jadikan El Sinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Global Newsbeat, BBC London. Saya Queen Pasaribu, inilah Global Newsbeat. Pengamat Papua Adriana Elizabeth mengatakan penembakan 11 warga sipil oleh kelompok pro kemerdekaan Papua di distrik Kenyamduga berkaitan dengan pemekaran 3 provinsi baru yang diprediksi bakal menambah tensi konflik di Papua. Bagaimana pemekaran negara sementara Indonesia konflik? Baca berita selengkapnya di bbcnewsindonesia.com. Sebuah pesawat yang terbang dari kota Baidoa, Somalia ke Mogadishu melakukan pendaratan darurat hingga akhirnya terbalik di landasan pacu. Lihat videonya di bbcnews.com. AC Milan resmi memperpanjang kontrak Zlatan Ibrahimovic untuk semusim lagi. Pemain asal Swedia itu bakal memperkuat klub juara Liga Italia ini pada musim 2022-2023. Aktris Bollywood Susmita Sen diserang warganet karena berkencan dengan pengusaha kaya asal India berusia 58 tahun. Warganet menuduhnya hanya mengincar harta kekasihnya. Mengapa perempuan selalu dilabeli negatif ketika berkencan dengan pria kaya? Berikan komentarmu di Facebook BBC News Indonesia. Presiden Rusia Vladimir Putin berada di Iran dalam perjalanan luar negerinya sejak Moskow menginvasi Ukraina. The Chainsmokers akan menjadi grup musik pertama yang tampil di luar angkasa. Perusahaan eksplorasi World View mengatakan pihaknya memilih The Chainsmokers untuk merekam pertunjukan musik mereka dari dalam kapsul di ketinggian 32 km di atas bumi pada tahun 2024. Demikian Global Newsbeat. Global Newsbeat, BBC London. Dengan kita masih membahas terkait dengan subvarian B275 yang sudah masuk ke Indonesia. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami menyampaikan pendapat, komentar ataupun masukan Anda. Silakan Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-5869.000 atau bersaksikan di nomor 0811806543. Prof. Mardika, bagaimana terkait dengan pertanyaan saya tadi? Apakah benar Centaurus ini bertanggung jawab terkait dengan kenaikan kasus di banyak negara? Ya, saya melihat itu belum tentu itu menjadi alasannya Bang Henry. Karena apa? Per hari ini jumlah data virus varian BA275 ini itu baru 334 data. Artinya dan di Amerika ini memang ini kebanyakan India dan Amerika juga masih sangat terbatas. Indonesia juga masih baru
Jadi sekali lagi belum tentu. Saya tidak melihat inilah yang menyebabkan peningkatan kasus. Dan yang kedua tadi sudah saya singgung bahwa data Worldometer per hari ini itu tidak terjadi peningkatan kasus yang bahkan secara dunia bahkan sudah mulai belok ke bawah lagi. Jadi peningkatannya itu sempat meningkat sampai 1 juta kasus per hari, tapi kemudian kembali belok ke bawah. Sementara data fatalitas atau data kematian itu relatif stabil rendah. Ada dari sana, Bang. Jadi ya, saya sebenarnya ingin menghindari wawancara tentang varian-varian baru ini karena nanti khawatir membuat kegaduhan baru kepada masyarakat. Tapi yang jelas sekali lagi data yang paling akurat dipakai terutama di Indonesia, Bang Henry, adalah data tingkat hunian rumah sakit dan data jumlah orang meninggal dunia, dan itu saya kira masih relatif stabil, sehingga dari sana kita jelas tidak perlu harus menjadi panik, tidak perlu harus menjadi bingung atau panik dengan munculnya varian yang baru ini. Saya kira itu, dan kita sangat percaya bahwa vaksin efektif untuk mencegah resiko kita menderita penyakit berat. Hanya saja pada waktu gelombang Omikron jelas sekali pelajarannya, Bang Henry, bahwa yang berisiko adalah mereka yang lansia, mereka yang mempunyai komorbid, dan ini yang mestinya menjadi perhatian kita. Jadi para lansia yang usahakan paling tidak vaksinasi 2 kali di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kalau mempunyai komorbid, rajin-rajinlah pergi ke dokter sehingga komorbidnya relatif lebih terkendali, sehingga kalau terpapar oleh varian Omikron yang disebut dengan BA275 ini, kita relatif tahan atau relatif tidak akan mengalami resiko penyakit berat. Saya kira itu, Bang Henry. Ya, kalau untuk subvarian ini sebenarnya apakah memang berbahaya tidak sih? Karena kalau yang kasus yang ada di Indonesia ya, ini 2 kasus di Jakarta yang merupakan keluarga, ibu dan anak, warga Jakarta. Ini malah mengalami demam, kemudian sakit tenggorokan, batuk, serta dari ini ya, kesehatannya agak menurun seperti meriang begitu. Apakah memang hal ini gejala-gejala yang umum dan tidak terlalu berbahaya, atau sebenarnya bagaimana karakteristiknya? Ya, kalau ini masih turunan Omikron, dari Omikron saya ikuti. Kalau turunan Omikron, memang ini adalah resiko fatalitas atau penyakit yang fatal itu lebih berkurang karena menyerang saluran pernapasan bagian atas, sehingga gejalanya adalah batuk, kemudian demam, dan kemudian saya juga mengalaminya. Nah, sedangkan sebelumnya varian Delta itu dan juga Wuhan atau asal mulanya itu serangannya tidak hanya adalah saluran pernapasan bagian bawah, yaitu di paru-paru, sehingga menjadi resiko lebih fatal dibandingkan dengan Omikron. Jadi dari sana sekarang itu yang disampaikan oleh Bang Henry tadi adalah gejala-gejala yang tercatat itu adalah dengan gelombang Omikron ini. Sekali lagi ini lebih meyakinkan saya, terima kasih informasinya, bahwa ini adalah varian Omikron dan gejalanya lebih ringan atau risiko ancaman terhadap risiko kesehatan sehingga harus perlu rumah sakit dan kemudian bahkan meninggal dunia itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan varian Delta sebelumnya. Demikian, Bang Henry. Baik. Apakah kalau subvarian B275 ini terhadap pengetesan, dalam hal ini ada PCR dan juga antigen begitu, apakah memang bisa terdeteksi dengan baik seperti halnya varian lain, atau malah justru saat ini varian tersebut tidak sulit untuk bisa terdeteksi? Ya, saya pantau juga di GISAID, jadi website untuk database COVID-19 dunia, itu disebutkan bahwa tidak ada kekhawatiran bahwa teknik deteksi tidak akan mampu mendeteksi virus ini, terutama dengan PCR. Sedangkan dengan rapid antigen misalnya yang banyak dipakai di Indonesia, memang dari lama juga sensitivitasnya rendah. Jadi hanya kalau saya menyebut angka 80%, artinya 100 orang yang positif hanya 80 tertangkap sebagai positif, 20 dianggap negatif. Tapi sebenarnya
yaitu positif. Dan karena dari sana saya kira kita tidak perlu khawatir bahwa teknik deteksi dengan yang baku, yaitu dengan PCR, itu masih akan mampu mendeteksi virus varian yang baru ini. Baik. Kemudian kalau keandalan ini ya vaksin di kita saat ini, apakah memang masih cukup efektif begitu? Ya, analisis saya belum selesai, ini masih bekerja komputer saya karena datanya cukup besar sekali lagi. Jadi untuk detail saya sampai BA4, BA5 saya punya datanya. Itu mestinya vaksin masih efektif Bang Henry. Tapi yang turunannya, jadi saya selalu pantau, jadi Omikron, kemudian BA2, BA4, BA5, dan yang belakangan saya belum, tapi dari sampai BA5 itu indikasinya jelas Bang Henry bahwa vaksin mestinya efektif. Ya, walaupun waktu vaksin dari masyarakat Indonesia sudah cukup lama, karena kan sudah melebihi 6 bulan ya masyarakat Indonesia untuk melakukan booster. Sebenarnya masyarakat sudah booster itu pada akhir 2021. Ya, artinya begini Bang, jadi vaksin lengkap itu yang disebut untuk kalangan umum ya, untuk kalangan umum vaksin 2 kali cukup. Karena begitu nanti terpapar oleh virus, maka ada kompetisi antara tubuh kita membuat antibodi baru dengan virus untuk membuat gejala. Dan karena kita sudah divaksin, maka jauh lebih cepat dan responnya semakin kuat. Itu vaksinnya untuk kalangan umum, Bang. Sekali lagi, untuk kalangan umum 2 kali cukup. Tapi kemudian kalau ada vaksin booster, itu hanya memperkuat, jadi silakan saja booster pasti akan menolong. Sehingga sekali lagi, kalaupun hanya 2 kali setahun yang lalu, saya divaksin 2 kali, pertama adalah awal 2021, itu sudah lebih dari setahun. Tapi kemudian memang belakangan ini 2 minggu lalu saya harus booster karena ada traveling di Indonesia. Itu saya yakin sekali dengan 2 kali cukup. Jadi 2 kali sehingga akan ada kompetisi antara virus menyebabkan penyakit dengan tubuh kita membuat imun baru. Dan biasanya secara teoritis itu tubuh kita jauh lebih cepat dibandingkan virus. Hanya saja untuk mereka yang berisiko, yaitu mereka yang berisiko tinggi, yaitu nakes, ini yang mungkin harus diperbaharui paling tidak tiap 6 bulan sekali, itu untuk membuat mereka kondisinya respon imunnya selalu baik, selalu siap siaga kalau ada terinfeksi virus baru. Dan yang kedua adalah risiko pada pada lansia lansia sebenarnya sekali lagi umum lansia itu 2 kali cukup. Dan perhatikan komorbidnya. Kalau mempunyai komorbid, rajin kontrol ke dokter sehingga kondisi komorbidnya stabil. Itu saran saya Bang Henry. Kalau di Indonesia sendiri saat ini yang dominan sebenarnya itu varian apa? Karena dalam beberapa waktu terakhir jumlah angka positif COVID di Indonesia juga meningkat cukup banyak, Pak. Saya ada 2 komentar tentang itu, Bang Henry. Pertama, jumlah testing kita selalu rendah. Jadi kemampuan testing kita juga rendah. Ya, kita mampu melakukan testing per hari maksimum 100.000, barangkali 200.000. Kalau di Cina, misal mereka melakukan testing 3-4 juta per hari, yaitu dengan PCR. Sehingga apa artinya? Angka kasus di Indonesia bagi saya itu tidak bisa dipakai acuan baku, karena sekali lagi jumlah testingnya kita rendah. Jadi tergantung sekali dengan semakin banyak orang bepergian, kemungkinan yang ditangkap sebagai positif juga semakin banyak. Jadi itu dasarnya. Jadi Bang Henry, saya katakan bahwa yang di Indonesia yang paling bisa kita gunakan sebagai acuan adalah tingkat hunian rumah sakit dan tingkat fatalitas. Dan itu kita syukuri, alhamdulillah, jadi kita masih sangat stabil rendah dan mudah-mudahan demikian seterusnya, sehingga sama dengan influenza. Jadi Bang Henry, jadi kalau dites banyak orang akan banyak yang membawa influenza, tetapi orang yang kemudian sampai sakit dan bahkan masuk rumah sakit karena influenza itu relatif juga rendah. Saya kira itu keadaannya kita, Bang. Jadi kalau berarti ini bisa berpotensi atau potensial
terjadi fenomena gunung es terkait dengan kasus COVID? Saya kira itu dari awal, Bang. Dari awal itu fenomena gunung es untuk COVID itu nyata sekali di Indonesia, ya. Pada waktu saya ambil contoh saja, pada waktu saya confirm tanggal 13 Februari saya positif PCR, itu kemudian petugas Satgas Covid datang ke rumah saya, mengetes banyak anggota keluarga saya semua, dan semuanya dalam kondisi sakit pada waktu itu dengan rapid antigen semua negatif. Ya, artinya apa? Sekali lagi ini fenomena gunung es. Yang kedua kemudian adalah testing yang kita pakai tidak baku. Testing yang baku adalah PCR, tidak dengan rapid antigen. Dan itu yang membuat sekali lagi data kasus kita itu low reported, underreported, dan fenomena gunung es sangat lazim di penyakit menular di mana-mana, lebih-lebih dapat dipastikan di negara berkembang. Begitu Bang Henry. Kemudian kalau terkait dengan menyikapi kasus beberapa waktu terakhir ini yang lumayan peningkatannya, Prof. Andika, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apakah memang beberapa hal yang saat ini diterapkan seperti penggunaan booster untuk syarat perjalanan ini sudah tepat kalau menurut Prof? Saya kira booster itu memberikan perlindungan tambahan sehingga kita tidak sampai, sekali lagi kalau Bang Henry tadi selalu mengatakan kasus sebagai acuan, yang paling kita bisa gunakan sebagai acuan adalah tingkat hunian rumah sakit. Nah kemudian kalau kasus itu memang akan fluktuatif, semakin banyak orang ditesting kasus akan meningkat. Sehingga kalau karena kita tidak pernah, kapasitas testing kita rendah. Jadi itu faktanya Bang Henry. Jadi sekali lagi mestinya peningkatan kasus tidak perlu membuat kita khawatir. Kita hidup dengan cara gini, kemudian prokes itu lakukan dengan cerdas, yaitu begitu memasuki daerah yang berkerumun, apalagi daerah tertutup misalnya ber-AC, itu tidak ada pilihan, silakan harap menggunakan prokes dengan cerdas. Tapi begitu ada di luar arena dan di tempat terbuka, ada risiko itu jauh lebih rendah. Saya kira itu saja. Jadi tetap saya senang lah saat ini. Jadi kalau kita keluar, jadi kemudian tidak bermasker, kita merasa tidak sopan sama orang lain. Jadi kita merasa tidak sopan kepada orang lain karena kita bisa saja kemudian berisiko menularkan penyakit kepada orang lain. Saya kira ini mudah-mudahan menjadi feeling nasional atau perasaan sebagian besar masyarakat bahwa tidak memakai masker di daerah kerumunan itu kita seperti kurang sopan, sehingga masker sudah akan menjadi bagian dari pakaian atau peralatan yang harus kita bawa, terutama menuju ke kerumunan. Sekali lagi kita dengan protokol yang dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat saat ini saya kira sudah ya cukup lah. Artinya sekali lagi virus ada di sekitar kita tidak bisa menghapus COVID sampai nol, ya. Seperti Cina, kalau mereka memakai dasar zero cases, jadi ya kebijakan zero case, mereka akan selalu menutup wilayah dan itu akan cost ekonominya besar sekali. Dan Indonesia saya kira tidak perlu separno seperti itu. Itu parno. Jadi kita lakukan dengan ini, tapi kemudian mari kita cerdas apa yang harus dilakukan kalau kemudian menuju daerah kerumunan pakai masker dan cuci tangan. Kemudian mereka yang mempunyai komorbid rajin memeriksakan diri sehingga komorbidnya stabil. Dan tugas pemerintah adalah memastikan semakin banyak penduduk yang divaksin 2 kali. Ini yang masih PR kita juga, karena target pemerintah masih 70% dari penduduk. Mestinya semakin banyak, semakin baik. Ini jadi kalau kita mempunyai 276 juta penduduk, 276 juta penduduk ini divaksin 2 kali. Baru. Jangan kemudian 70% kali 276 dianggap sebagai sudah memenuhi target. Tidak. Sekali lagi COVID ini yang disebut dengan herd immunity, kekebalan komunal oleh COVID tidak berlaku 70%. Semakin banyak, semakin bagus. Saya kira itu pesan saya, Bang Henry.
ini kan beberapa waktu yang lalu dari pemerintah mengumumkan untuk saat ini sudah akan mulai transisi menuju ke endemi. Tapi dengan munculnya beberapa subvarian yang baru, BA4, BA5, kemudian yang terbaru BA275 ini apakah akan mempengaruhi sikap dari pemerintah tersebut untuk menuju ke endemi? Saya kira tidak. Tidak akan mempengaruhi, sekali lagi yang disebut endemi ketika kondisi stabil rendah dalam periode tertentu. Jadi kita tidak bisa mengatakan endemi 1 bulan terakhir, tidak bisa. Harus paling tidak 3 bulan minimum, 6 bulan mungkin cakep sekali, kalau bisa setahun. Baru kita bisa melihat bahwa ini kondisinya, kondisi orang tingkat hunian rumah sakit, kondisi jumlah orang meninggal dunia, kurang lebih sama dengan sebelum COVID. Jadi ini kondisi yang relatif stabil rendah dalam periode tertentu. Dengan ini sekali lagi, yang kita sebut dengan pandemi ketika sistem kesehatan kewalahan. Sepanjang tingkat hunian rumah sakit tidak membludak dan tidak penuh, dan kemudian fasilitas kesehatan yang ada mampu melayani permintaan akan rawat inap misalnya, maka kita tidak akan mengalami bencana atau wabah yang seperti sebelumnya. Jadi untuk endemi, untuk situasi seperti ini munculnya varian baru yang kalau masih turunan Omikron, saya tegaskan Bang Henry, jika masih turunan Omikron, mestinya tidak akan mempengaruhi status kita, kondisi kita, kecuali, jadi disclaimer-nya Bang Henry, muncul virus baru yang benar-benar berbeda dengan virus COVID-19. Oh, virus baru berarti berbeda, bukan COVID-19 dong? COVID-19 sama satu keluarga, coronavirus, pola gennya sama, tetapi proteinnya itu berbeda sekali dibandingkan dengan COVID-19. Jadi kalau masih turunan Omikron, biasanya beda, genomnya sama begitu? Ya sama-sama, ya. Ya ada pola gennya sedikit berbeda. Ya. Itu. Memang tetap Omikron ini tidak memungkinkan ada varian yang lebih panas, tidak? Kalau masih dalam keluarganya turunan Wuhan, jadi turunan COVID-nya Wuhan, semestinya tidak. Kita sudah melewati fase Delta yang luar biasa hebat. Kita melewati fase Omikron yang datanya 80%. Itu orang sudah terpapar Omikron atau sudah divaksinasi alami. Kita sudah divaksinasi dengan 2 kali. Lebih-lebih ada sebagian masyarakat sudah di booster. Kalau virusnya masih turunan Omikron, masih turunan virus Wuhan, itu mestinya tidak akan terjadi letupan kembali. Tetapi yang saya bilang tadi, virus yang disebut coronavirus itu yang mempunyai pola gennya sama dengan virus COVID-19, tetapi berbeda cukup jauh dalam protein-protein yang signifikan, misalnya spike misalnya, itu ya kalau itu muncul maka apa yang kita miliki, kekebalan yang kita miliki mungkin tidak akan bermakna. Itu yang disclaimer saya. Jadi muncul virus yang mirip dengan virus COVID-19 tetapi dengan pola gen yang mirip sama, tapi kemudian susunan proteinnya, susunan virusnya itu berbeda sangat jauh dibandingkan dengan virus COVID-19. Terima kasih banyak Prof. Harika untuk waktunya dan penjelasannya pada siang hari ini. Dengan senang hati Bang Henry, tetap sehat, tetap semangat. Tugas El Sinta, tugas saya mengedukasi publik, mudah-mudahan tidak membuat gaduh. Terima kasih Bang Henry. Terima kasih banyak, selamat siang. Selamat siang.